Salam, selamat pagi saudara-saudara kekasih Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Rehat hari Sabtu 30 Mei 2020 ini. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana biasa, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita hari ini, luangkanlah waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh ini. Karena itu kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan karuniakan kembali bagi kami. Kami bersyukur oleh karena perkenan-Mu lah yang memungkinkan kami boleh menikmati segala hari ini. Dan karena itu kami tahu Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami ingin memuji membesarkan nama-Mu karena Engkau-lah yang layak kami muliakan di dalam hidup ini. Engkau begitu baik bagi kami. Dan karena itulah kami selalu ingin mencari memuliakan Engkau di dalam seluruh keberadaan kami. Hari ini Tuhan, pagi ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar firman ini dapat senantiasa memberikan penguatan kepada kami untuk mengisi hidup kami menjadi lebih berarti di dalam hidup kami hari lepas hari. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, perikop pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25, berbunyi demikian. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca serta mau merenungkan firman-Nya di dalam kehidupan kita, bahkan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, dari seluruh perikop pembacaan kita ini kita diarahkan oleh satu tema, menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal yang hendak dinyatakan kepada kita lewat perikop pembacaan kita pada hari ini. Kalau saudara menyimak dengan baik bacaan ini, khususnya pasal 19 ini, maka bacaan ini menceritakan sebuah proses perjumpaan Tuhan dengan umat Israel yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan dan telah tiba di Gunung Sinai. Untuk bertemu dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang. Salah satu syarat yang diungkapkan kepada kita lewat Musa itu adalah agar setiap umat Tuhan itu yang ingin
dan rindu berjumpa dengan Tuhan, maka syarat utamanya itu adalah mereka harus menguduskan diri. Kalau saudara baca ayat 10 sampai 11, jelas di sana diungkapkan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Nah, dalam mempersiapkan perjumpaan itu saudara-saudara, maka Tuhan menganjurkan kepada mereka agar mereka mempersiapkan diri mereka dalam bentuk penyucian diri. Salah satu yang diperintahkan Tuhan itu adalah agar mereka mencuci pakaian mereka dulu, membersihkan tubuh mereka semuanya, agar mereka itu terhindar dari kenajisan secara lahiriah. Ayat 14 menjelaskan kepada kita. Bukan hanya itu saja saudara-saudara, tapi mereka juga diminta untuk melakukan segala hal-hal yang tidak biasanya mereka abaikan. Oleh karena itu saudara-saudara, jadi umat Israel itu diperintahkan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menyucikan diri dan hatinya. Kenapa saudara-saudara ini penting Tuhan nyatakan kepada umat itu? Sebab bagi Tuhan tanpa penyucian atau pengudusan diri, mereka itu tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan dalam ayat 20 saudara-saudara dikatakan, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atasnya. Tuhan tidak hanya menyuruh umat itu menyucikan diri dan hati mereka, tetapi juga semua para imam yang ada pada waktu itu. Tidak ada yang terkecuali untuk tidak menyucikan diri mereka. Karena sebagai manusia, kita memang penuh dengan dosa. Hanya Tuhan yang suci. Karena itu ayat 21 sampai 24 menjelaskan kepada kita. Karena itu sebagai para imam itu, sebagai pemimpin umat itu, yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan titah-titah Allah itu, maka mereka lebih dahulu diminta untuk menyucikan dirinya, sehingga mereka itu dapat dijadikan sebagai pengantara antara Allah dan manusia yang kudus, yang suci. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tahu Allah itu kudus. Oleh karena itu kalau kita mau berjumpa dengan Dia, maka syaratnya tadi dikatakan, hendaklah kamu kudus. Kekudusan ini adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia, dan maha kudus. Kekudusannya tidak bisa terhampiri dan tidak boleh dipermainkan. Karena itu, manusia yang ingin menghampiri Tuhan itu, kata Tuhan, mereka harus menguduskan dirinya. Siapakah kita ini saudara-saudara? Kita tidak lain adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur karena kita telah dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus Yesus yang menjadi Bapa kita. Yohanes 1 ayat 12 mengungkapkan kepada kita, di dalam Dialah kita dinyatakan dan dilayakkan menghampiri Allah yang kudus itu. Namun kita tidak boleh meremehkan kekudusannya, siapapun kita, termasuk semua hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Oleh karena itu saudara-saudara, karena Kristus sudah menguduskan kita, Ia telah memilih kita menjadi umatnya yang istimewa, maka oleh karena itu, sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kekudusan kepada Musa, maka kita juga yang telah dikuduskan di dalam Kristus Yesus, yang telah dimurnikan di dalam darah Kristus itu, maka selayaknya lah kita juga hidup di dalam kekudusan itu. Itulah sebabnya, dalam seluruh keberadaan kita, Tuhan selalu mengingatkan kita
agar kita menjadi sosok yang kudus dalam seluruh keberadaan kita. Agar dengan kekudusan itu kita sungguh-sungguh dapat menjadikan diri kita menjadi kebanggaan Tuhan dan juga menjadi kebanggaan sesama kita. Pilihlah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kudus. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya bagi saudara dan saya yang mau mendapatkan sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita membuka nyanyian NKB 213 ayat 1 dan 3, kita nyanyikan bersama-sama. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya. Inilah yanilamu halismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Mu. Taat dan setialah walau sukar jalan-Mu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Ayat ketiga. Dan layanilah dengan setia, jangan lusa sampai menghalangmu. Kunjunglah terus kebenarannya, sandung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengasihi firman-Mu. Taat dan setialah walau sukar jalan-Mu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh pakai di dalam mengawali, memuji, membesarkan nama-Mu. Apa yang sudah kami baca dan renungkan itu kiranya dapat tertanam di dalam hati kami. Dan itu menjadikan kami sebagai sesuatu yang berarti di mata Tuhan. Karena kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu lah yang memampukan kami menjadi sosok yang berkenan kepadamu. Berkenanlah Tuhan terus menyertai kami, menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami semakin hari memuliakan nama Tuhan. Hari ini semua aktivitas kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan terus menyertai kami. Berikanlah kami kekuatan kesehatan yang prima. Jaga segenap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan biarlah kami terus menikmati yang terbaik. Kami berdoa bagi suasana kondisi dunia, bangsa dan negara kami yang masih menghadapi sebuah ancaman COVID-19 atau wabah corona ini. Bantu pemerintah kami untuk menangani semua apa yang ada ini Tuhan. Dan biarlah wabah ini cepat berlalu dari bangsa kami, bahkan dunia. Sehingga seluruh aktivitas perjalanan kegiatan di dalam bangsa kami di seluruh dunia ini berjalan sebagaimana biasanya. Inilah doa seru kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita saudara-saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.